فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap dari saudara kita tadi yang tidak ingin mendukung acara Maulid Nabi di Amerika itu sikap yang benar, itu sikap yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan kesempurnaan Islam, dan juga Allah dan Rasulnya mengharamkan untuk memberikan tambahan-tambahan di dalam agama ini. Dan Allah dan Rasulnya juga bersikap keras terhadap kebid'ahan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum azabun alim. Seandainya yaitu apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Seandainya bukan karena kalimat keputusan, niscaya telah diselesaikan di antara mereka sekarang juga. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat kebid'ahan, yang mensyariatkan sesuatu atas nama agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan juga dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat yang niatnya baik, ingin memperbanyak ibadah tapi dengan cara yang tidak beliau syariatkan. Salah satunya mengatakan, aku mulai wala anam, saya akan sholat semalam suntuk dan saya tidak akan tidur. Yang lain mengatakan asumun nahar wala uftir, saya akan senantiasa berpuasa di siang hari dan saya tidak berbuka. Yang lain mengatakan la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi para wanita, dan seterusnya. Rasulullah mengingkari itu dan menjadikan diri beliau sebagai contoh yang wajib untuk diteladani. Dan Nabi kemudian di akhirnya mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dan juga telah terbentuk ijma dari para salaf tentang wajibnya menjauhi kebid'ahan dan bersikap keras terhadap para ahlul bid'ah. Dan juga telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam dalam syarhus sunnah beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian watarkul bid'ah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dahulunya para sahabat Rasulullah SAW ada di atasnya dan meninggalkan kebid'ahan. Ini adalah prinsip ahlus sunnah, yang mana barang siapa menyelisihi itu dia terancam bukan termasuk dari ahlus sunnah, berarti termasuk dari salah satu dari 72 kelompok yang diancam masuk neraka, bukan termasuk golongan yang selamat. Baik, maka sikap saudara kita tadi yang setia kepada sunnah dan menjauh dari bid'ah, maka ini bagus. Adapun memang untuk menghadapi orang awam itu sangat meletihkan. Orang awam atau syibhul awam, mirip orang awam, boleh jadi timbul fitnah, boleh jadi mereka salah paham dan sebagainya. Rasulullah, yaitu para sahabat, mereka sangat cinta pada Rasulullah, bahkan rela mengorbankan segalanya untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk karena Allah dan untuk membela syariat Rasulnya dan sebagainya. Tetapi mereka tidak membuat acara Maulid Nabi karena Nabi pun tidak mengajarkan itu. Mereka setia dengan itu. Tayyib, maka agar kita tidak ikut dalam bid'ah, namun juga tidak disalahpahami bahwasannya kita tidak cinta pada Nabi, maka yaitu bersihkan masjid sekarang juga, usahakan, walaupun kalau acara pembersihan masjidnya adalah mungkin masih 2 hari, bersihkan sekarang. Jangan ikut acara yang mereka jadikan sebagai momentum untuk melakukan Maulid Nabi. Bersihkan sekarang, atau bersihkan di masa-masa yang tidak sama dengan masa perayaan mereka itu yang diniatkan untuk Maulid Nabi.
atau cari kesempatan yang lain dan jangan takut celaan orang yang mencela. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.